Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang video pembuatan asam pikrat. Dengan anggota saya Marwina Apriyanti dengan NIM A1C119017, Gadis Septia Wulandari dengan NIM A1C119026, dan Yin Novela dengan NIM A1C119062. Baik, untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan sendiri. Adapun tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu pertama, untuk mengetahui cara pembuatan asam pikrat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bahan yang digunakan dalam sintesis asam pikrat. Kemudian untuk landasan teorinya yaitu yang pertama menurut Panorama pada tahun 2019, asam pikrat merupakan senyawa yang mana senyawa ini biasa digunakan sebagai basa untuk keperluan sintesis pewarna permanen berwarna kuning. Nah, maka dari itu beberapa ahli patologi melalui penelitiannya mereka menggunakan senyawa tersebut dalam fiksasi atau pewarnaan bagian jaringan. Nah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa asam pikrat ini sangat berguna dalam bidang produk formasi. Nah, kemudian setelah itu asam pikrat ini juga dapat digunakan dalam pembuatan korek api, bahkan bahan peledak, dan juga dapat digunakan untuk mengukir logam. Nah, untuk membuat kaca berwarna dan lain sebagainya. Maka dari itu, hal inilah yang menjadi penyebab bahwa senyawa ini merupakan senyawa yang memiliki banyak kegunaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu menurut Ansari Kimia pada tahun 2014, asam pikrat atau biasa yang disebut dengan nama 2,4,6-trinitrofenol. Nama ini merupakan nama IUPAC dari asam pikrat sehingga dapat diartikan bahwa asam pikrat adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus molekul yaitu C6H3N3O7. Asam pikrat digolongkan ke dalam senyawa bahan peledak. Hal ini bisa dilihat dari maksimum titik didihnya yaitu besar dari 300 derajat Celcius. Nah, jika dilihat dari sifat fisikanya, asam pikrat merupakan zat yang berbentuk padat yang memiliki warna yaitu zat yang tidak berwarna sampai kuning. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Rinda pada tahun 2015, asam pikrat adalah senyawa organik yang dinitrasi sebagai peledak tinggi yang pertama yang secara luas dianggap cocok untuk menahan jutaan menembak artileri konvensional. Sehingga asam pikrat merupakan senyawa kimia yang mudah terbakar ketika dibasahi lebih dari 30% air dan tergolong sangat mudah meledak apabila kering dengan air kurang dari 30%. Sehingga asam ini tidak cocok dengan keberadaan oksidator, reagen, produksi garam anorganik, logam, alkohol, dan albumin. Sifat bahan kimia ini sangat unik, yaitu bersifat eksplosif namun juga sensitif terhadap gangguan tiba-tiba, misalnya seperti panas maupun gesekan ledakan yang ditimbulkan dapat melebihi kecepatan dan kekuatan ledak. Baik, untuk selanjutnya kami akan menampilkan video yang telah kami analisis. Pada percobaan asam pikrat, kita akan menggunakan alat. Yang pertama ada pendingin ulir. Selanjutnya ada kertas saring.
termometer, labu Bahner, batang pengaduk, sumbat, hot plate, pompa vakum, dan statif. Selanjutnya ada kristal fenol, asam sulfat pekat, dan HNO3 pekat. Selanjutnya kita dinginkan kembali. Selanjutnya kita tambahkan dengan 5 ml HNO3, 10 menit dengan suhu 95 derajat Celcius. A few Langkah berikutnya kita menambahkan lagi larutan HNO3 sebanyak 9 ml. Penyaringan kristal pikrat. Kristal asam pikratnya di oven selama 1 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami Baik, untuk selanjutnya yaitu data pengamatan yang akan disampaikan oleh Gadis. Baiklah, pada prosedur pertama yaitu dicampurkan asam sulfat pekat dan kristal fenol ke dalam labu leher lalu digoyang-goyangkan. Nah, fungsi alat tambahnya ada pipet tetes berfungsi memindahkan senyawa. Labu kepala 3 ini berfungsi sebagai tempat labu leher
tiga ini berfungsi sebagai tempat bereaksi campuran senyawa, kristal fenol berfungsi sebagai regen, asam sulfat berfungsi sebagai katalis dan masking agent. Nah, tujuannya agar asam sulfat bereaksi dan bercampur dengan kristal fenol. Hasilnya larutan campuran tadi berwarna orange kegelapan. Di sini pun ada kekurangannya di mana tidak menggunakan takaran asam sulfat pekat dan kristal fenol. Seharusnya harus menggunakan takaran, yang mana takaran ini sangat mempengaruhi hasil sintesis. Prosedur selanjutnya, dipasangkan labu leher 3 pada statif dan dilakukan pemanasan hingga mencapai 90 sampai 95 derajat Celcius sampai 1 jam. Hot plate ini alat dan bahannya ada hot plate berfungsi sebagai pemanas, oil bath berfungsi sebagai tempat labu dalam pemanasan, termometer berfungsi sebagai pengukur suhu, pendingin ulir berfungsi untuk proses reflux senyawa yang memiliki titik didih tinggi, lalu ada sumbat ini berfungsi sebagai menyumbat labu. Tujuannya agar reaksi berlangsung secara cepat dan sempurna. Hasilnya larutan campuran berwarna orange kegelapan. Lalu pada prosedur ketiga yaitu didinginkan hingga temperatur mencapai 30 derajat Celcius. Di sini ada bahannya yaitu batu es berfungsi sebagai pendingin, termometer berfungsi sebagai pengukur suhu. Tujuannya agar mempercepat menurunkan suhu. Hasilnya larutan tidak panas lagi. Pada prosedur keempat, dilakukan pemanasan kemudian ditambahkan asam nitrat HNO3 sebanyak 4 mili. Di sini asam nitrat berfungsi sebagai regen, lalu bertujuan agar larutan campuran bereaksi dengan asam nitrat. Hasilnya yaitu keluar uap berwarna orange. Kekurangannya yaitu pada pemanasan tidak diketahui berapa suhunya dan berapa lama proses pemanasan. Seharusnya diberitahu berapa suhu yang digunakan dan lamanya pemanasan. Dikarenakan jika menggunakan suhu yang terlalu tinggi dan proses pemanasan yang lama, maka akan mempengaruhi hasil sintesis. Nah, pada penambahan asam nitrat tidak dilakukan di ruang asam, di mana uap yang dihasilkan ini beracun yang dapat membahayakan praktika, maka sebaiknya dilakukan di ruang asam. Prosedur kelima yaitu dilakukan didinginkan lagi hingga temperatur mencapai 30 derajat Celcius. Nah, di sini ada batu es berfungsi sebagai pendingin, tujuannya agar mempercepat menurunkan suhu, hasilnya larutan tidak panas lagi. Prosedur ke-6 ditambahkan HNO3 asam nitrat sebanyak 5 mili lalu dipanaskan selama 30 menit dengan suhu 95 derajat Celcius. Bahannya asam nitrat berfungsi sebagai regen. Di sini bertujuan agar menambahkan banyak regen asam nitrat pada larutan campuran tadi. Hasilnya keluar uap berwarna coklat. Prosedur selanjutnya yaitu dilakukan pendinginan. Di sini batu es berfungsi sebagai pendingin. Di sini bertujuan agar mempercepat menurunkan suhu, hasilnya larutan tidak panas lagi. Lalu prosedur ke-8 dilakukan pemanasan, kemudian ditambahkan HNO3 sebanyak 9 mili. Nah, di sini asam nitrat berfungsi sebagai regen. Di sini agar menambah banyaknya regen asam nitrat pada larutan campuran, dan larutan campuran bereaksi lagi dengan regen asam nitrat. Prosedur ke-9 dilakukan pendinginan. Di sini batu es berfungsi sebagai pendingin. Tujuannya agar mempercepat menurunkan suhu. Hasilnya larutan tidak panas lagi. Lalu pada prosedur selanjutnya yaitu disaring larutan tersebut. Di sini alat dan bahannya kertas saring berfungsi menyaring kristal, Buchner berfungsi sebagai tempat penyaring, labu Erlenmeyer berfungsi sebagai tempat penampung larutan. Tujuannya agar memisahkan kristal pikret dari larutan. Hasilnya kristal pikret berwarna orange tersaring dan keluar asap orange dari labu leher. Prosedur selanjutnya yaitu diambil H2SO4 asam sulfat dan dicampur aquades panas yang dipanaskan dengan hot plate, lalu dimasukkan kristal pikret orange tadi. Di sini bahannya aquades berfungsi sebagai parut, H2SO4 berfungsi sebagai katalis, hot plate berfungsi sebagai pemanas. Di sini tujuannya agar membilas kristal pikret tadi. Nah, hasilnya terdapat uap dan larutan berubah menjadi warna kuning. Kekurangannya yaitu tidak diberitahu seberapa banyak asam sulfat H2SO4 dan aquades yang digunakan. Seharusnya diberitahu seberapa banyak dan perbandingan antara aquades dengan asam sulfat tadi. Nah, asam sulfat dicampurkan saat aquades mendidih.
seharusnya juga dicampurkan lebih dahulu asam sulfat dan aqueous baru dilakukan pemanasan. Dikarenakan reaksi asam sulfat dengan air menghasilkan panas yang banyak dan juga penambahan asam sulfat tersebut seharusnya di ruangan yang asam. Lalu, di sini, tidak diberitahu suhu yang digunakan dan lamanya proses pemanasan. Seharusnya diberitahu berapa suhu yang digunakan serta lamanya waktu pemanasan. Prosedur selanjutnya yaitu dilakukan penyaringan. Di sini, Buchner berfungsi sebagai tempat penyaringan, kertas saring berfungsi untuk menyaring kristal. Tujuannya agar memisahkan kristal dari pelarut. Hasilnya kristal asam pikrat kuning. Prosedur ke-13 yaitu kristal asam pikrat kuning di oven selama 1 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Di sini ada oven berfungsi sebagai pemanasan, lalu bertujuan agar menguapkan pelarut dan menghasilkan kristal pikrat yang lebih murni lagi. Nah, di mana hasilnya dihasilkan asam pikrat yang lebih murni. Kekurangannya yaitu waktu dilakukan pemanasan di dalam oven untuk mengeringkan asam pikrat ini terlalu lama dan suhu yang terlalu kecil. Seharusnya bisa meningkatkan suhu sehingga proses pengeringan tersebut berlangsung lebih cepat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gadis atas penjelasannya. Kemudian bagian pembahasan akan dijelaskan oleh Yiyin. Kepada Yiyin, saya persilakan. Baiklah, pembahasannya yaitu pada percobaan ini dilakukan sintesis asam pikrat 2,46 trinitrofenol dengan menggunakan fenol, asam sulfat pekat, dan HNO3. Penggunaan fenol pada percobaan ini itu sebagai bahan utama dalam sintesis asam pikrat. Reaksi yang terjadi pada sintesis asam pikrat ini adalah reaksi nitrasi di mana fenol dioksidasi dalam suasana asam. Untuk dapat menghasilkan asam pikrat, maka terlebih dahulu dilakukan yaitu mereaksikan fenol dengan asam sulfat. Nah, reaksi yang terjadi akan menghasilkan asam P-sulfanosulfanat yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi warna orange. Nah, untuk mempercepat terjadinya reaksi, maka dilakukan pemanasan yang dilakukan dalam penangas air hingga suhu 90 sampai 95 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, kemudian dilakukan pendinginan dengan menggunakan penangas es yang bertujuan untuk mempercepat proses pendinginan. Pendinginan ini dilakukan hingga suhu 30 derajat Celcius. Nah, kemudian dilakukan pemanasan kembali dan ditambahkan asam nitrat sebanyak 4 mili. Nah, penambahan asam nitrat ini bertujuan untuk mengoksidasi fenol. Reaksi ini menghasilkan uap berwarna orange. Uap ini merupakan gas NO2. Reaksi yang terjadi dapat dilihat pada reaksi berikut, di mana C6H5OH ditambah 3HNO3 dengan katalis H2SO4 menghasilkan C6H2NO2 3 kali OH. Nah, kemudian dilakukan pendinginan lain lagi hingga temperatur 30 derajat Celcius dan ditambahkan lagi HNO3 sebanyak 5 mili. Lalu dipanaskan selama 30 menit dengan suhu 95 derajat Celcius. Nah, kemudian didinginkan dan dipanaskan kembali dan ditambahkan 9 mili HNO3. Nah, kemudian didinginkan dan dilakukan penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan kristal asam pikrat dari larutan. Nah, kemudian H2SO4 dicampurkan dengan aqueous panas, di mana campuran larutan ini digunakan untuk mengilas kristal asam pikrat agar lebih bersih, dan untuk mengambil semua kristal asam yang terbentuk dari kertas saring dengan membilas kertas saring dengan larutan tersebut. Nah, kemudian dilakukan penyaringan kembali untuk memisahkan kristal asam pikrat dari larutan. Kemudian kristal yang diperoleh ini di oven selama 1 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk menguapkan pelarut dan menghasilkan asam pikrat yang lebih murni. Adapun kesimpulannya yaitu asam pikrat dapat disintesis dengan menggunakan fenol dan asam nitrat serta asam sulfat, di mana fenol merupakan reaktan utama sintesis, asam sulfat sebagai katalis dan mesin agen, kemudian asam nitrat sebagai oksidator.
Reaksi yang terjadi pada sintesis asam pikrat ini merupakan reaksi nitrasi di mana fenol dioksidasi dalam suasana asam. Agar diperoleh kristal yang lebih murni, maka kristal yang terbentuk dilarutkan dengan campuran asam sulfat dan air. Kemudian hasil yang diperoleh dikeringkan dengan oven. Demikian moderator. Baik, terima kasih Yin atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian permasalahan. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan, di mana setiap anggota kelompok akan menyampaikan permasalahannya masing-masing. Baik, untuk permasalahan yang pertama, saya mulai. Pada prosedur tersebut digunakan hot plate sebagai alat untuk pemanasan. Nah, mengapa dan apa keunggulan digunakannya pemanasan dengan alat ini jika dibandingkan dengan alat yang lain? Nah, kepada teman-teman yang bisa menjawab permasalahan dari saya persilakan. Izin menjawab, moderator. Silakan, Yin. Baiklah, hot plate digunakan sebagai alat pemanasan karena alat ini dapat memanaskan alat beserta isinya. Nah, keunggulan utama alat ini jika dibandingkan dengan alat lain adalah dari segi biaya. Alat ini bisa didapatkan dengan mudah dan juga dari segi biayanya, jika dibandingkan dengan alat pemanas lain, alat ini jauh lebih murah. Demikian, moderator. Baik, terima kasih Yin atas jawabannya. Namun di sini saya akan sedikit menyanggah jawaban dari Yin tadi. Lalu pada proses pemanasan tersebut yaitu pemanasan H2SO4 yang dicampurkan dengan aqueous dan kemudian ditambahkan dengan kristal pikrat orange. Nah, apa yang menandakan bahwa proses pemanasan tersebut telah selesai? Kepada teman-teman yang bisa menjawab sanggahan dari saya persilakan. Izin menjawab, moderator. Silakan, Gadis. Dalam video tersebut, adapun hal yang menandakan bahwa proses pemanasan telah selesai adalah dengan melihat adanya uap yang terdapat dalam larutan tersebut, yang uapnya itu berubah menjadi warna kuning. Nah, jika tanda tersebut telah ada, maka dapat dipastikan bahwa proses pemanasan pada campuran larutan tersebut telah selesai. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Gadis dan Yin yang telah menjawab permasalahan dari saya. Saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas. Nah, kepada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan permasalahannya, saya persilakan. Izin menyampaikan permasalahan. Silakan, Gadis. Jadi dalam video tersebut, mengapa penambahan asam nitrat HNO3 secara sedikit demi sedikit dari 4 mili, 5 mili, 9 mili, mengapa tidak langsung semuanya? Baiklah, itu saja permasalahan dari saya, moderator. Baik, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Gadis. Nah, hal tersebut dikarenakan saat dicampurkan asam nitrat ke dalam campuran fenol dengan asam sulfat menghasilkan asam yang beracun dan jika terkena kulit maka akan membahayakan praktikan. Maka dilakukan sedikit demi sedikit dalam penambahan asam nitrat ini guna untuk melindungi dari praktikan. Bagaimana Gadis? Apakah jawaban dari saya sudah cukup jelas atau masih ada sanggahan lagi? Saya persilakan. Sini saya ingin menyanggah. Selain itu, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam penambahan asam nitrat ini? Baiklah, itu sanggahan dari saya, moderator. Izin menjawab, moderator. Silakan, Yin. Nah, dalam penambahan asam nitrat seharusnya dilakukan di ruang asam, dikarenakan saat dicampurkan pada campuran fenol dengan asam sulfat mengeluarkan uap beracun, di mana jika terhirup maka dapat membahayakan praktikan. Demikian, moderator.
Baik, terima kasih Yin. Bagaimana dengan gadis? Apakah jawaban yang telah saya dan Yin berikan sudah cukup jelas atau ada yang mau dipertanyakan lagi? Baiklah, terima kasih Marwina dan Yin. Jawabannya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih gadis. Selanjutnya saya persilakan kepada Yin untuk menyampaikan permasalahannya. Izin moderator. Di sini saya mempunyai permasalahan, yaitu apakah fungsi dari penambahan asam sulfat pada percobaan ini selain sebagai katalis? Demikian moderator. Baik, kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Yin, saya persilakan. Izin menjawab moderator. Silakan gadis. Jadi fungsi penambahan asam sulfat pada percobaan sintesis ini yaitu untuk melakukan reaksi sulfonasi di mana tujuan agar gugus OH pada fenol dapat dilindungi. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih gadis atas jawabannya. Kepada Yin, apakah jawaban dari gadis sudah jelas atau masih ada yang ingin disanggah lagi atau ingin dipertanyakan lagi? Izin bertanya kembali, moderator. Di sini saya ingin bertanya kembali di mana kenapa gugus OH harus dilindungi? Baik, saya akan mencoba menjawab sanggahan dari Yin. Gugus OH harus dilindungi karena fenol ini terlalu sensitif terhadap reaksi oksidatif di mana pada sintesis asam pikrat ini terjadi reaksi nitrasi. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Kepada Yin, apakah jawaban dari gadis dan saya sudah jelas atau ada yang mau disanggah lagi? Baik, terima kasih kepada gadis dan Mina atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Yin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.